Hah? Merinding aku nyeritain dia. Orang miskin loh dia. Orang susah ya. Naik derajatnya. Ya Pak. Luar biasa kan Pak. Seorang seniman multitalenta yang satu ini ya kan Pak. Oi Wak. Iya pula. Wak, mungkin gak ada seorang pun dalam sejarah yang membuat orang tertawa sebanyak yang pernah dia lakukan pada masanya Wak. Si gelandangan kecil ini adalah bintang besar pertama dalam sinema bisu, ya kan? Karakter yang sangat dikenal sehingga The Guardian menyebutnya sebagai orang paling terkenal yang pernah hidup Wak. Bisa kita bayangin kan itu ya. Ketika kita melihat sekilas fotonya aja terbayang kekuatan komedinya yang tak lekang oleh waktu Wak ya. Dia bisa membuat kita terus mengaitkan hal seperti kumis sikat gigi, topi fedora kecil, baju kesempitan, celana kedodoran, serta sepatu kebesaran. Coba kalian bayangin kayak mana bentuknya itu ya kan. Semua tingkah lakunya memancing tawa Wak. Bahkan legenda Perang Dunia Kedua Adolf Hitler gak segan-segan untuk meniru penampilan wajahnya. Padahal dalam sebuah karya film ia terang-terangan menyindir Hitler Wak, ya kan? Siapa dia Wak? Sang legenda tawa, produser film, sutradara, komposer musik, penulis buku, seniman multitalenta pokoknya yang pernah dilahirkan dunia, Charlie Chaplin. Yuk gas, masuk barang kapal. Wak, Charles Spencer Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Masa kecilnya Wak hidup dibebani dengan kemiskinan yang parah. Kedua orang tuanya adalah penghibur di balai musik London. Ayahnya, Charles Chaplin Senior, adalah seorang vokalis dan aktor serba bisa. Dan ibunya bernama Hannah atau yang dikenal dengan nama panggung Lily Harley, seorang keturunan Romani, aktris dan penyanyi juga Wak di balai musik tersebut. Walaupun kurang populer, tapi dia mendapatkan reputasi atas karyanya dalam dunia opera. Walau begitu Wak, sebenarnya Chaplin menjalani masa kecilnya bersama keluarga yang miskin di London. Orang tuanya berpisah hingga ayahnya meninggalkan mereka dan ibunya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga Wak. Keluarga Chaplin menghadapi masalah keuangan yang berat sehingga 2 kali Chaplin kecil di usia 9 tahun harus dikirim ke sebuah rumah kerja. Kalau sekarang tuh kayak rumah dinas sosial gitu kalau di kita ya kan. Berat kali hidup tuh kalau gak ada orang tua Wak. Saat dia berusia 14 tahun, kenyataan pahit harus dialaminya Wak. Ibunya menderita gangguan kejiwaan sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit jiwa karena menderita psikosis akibat sifilis dan malnutrisi. Pantas saja David Robinson, seorang penulis biografi resmi Chaplin, mengatakan masa kecil Chaplin diliputi dengan kemiskinan dan kerja keras. Nah, hal tersebut dikutip Robinson sebagai kisah orang miskin menjadi kaya yang paling dramatis yang pernah diceritakan. Tuh, bisa kebayang sama kayak mana itu Charlie Chaplin saat itu ya. Chaplin kecil terpaksa mengandalkan kemampuannya sendiri sebelum dia mencapai usia 10 tahun karena kematian dini ayahnya dan penyakit yang diderita ibunya Wak. Membuat Charlie dan saudaranya Sidney harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebayangkan berat hidup yang harus dilewati dua bocah ini ya kan Wak. Gak ada orang tua ya kan. Makanya jagalah coba keutuhan rumah tangga itu dijaga ya. Karena mewarisi bakat alami dari orang tua mereka Wak, anak-anak muda ini tampil di panggung sebagai kesempatan terbaik untuk berkarir. Charlie memulai debut profesionalnya sebagai anggota kelompok remaja bernama The Eight Lancashire Lads dengan cepat mendapatkan perhatian publik sebagai penari tap yang luar biasa, penari sepatu tek gitu. Oke Wak ya, kita ceritakan sedikit awal mula karirnya ya Wak. Saat Chaplin berusia 12 tahun, dia mendapat kesempatan pertamanya untuk berakting dalam pertunjukan panggung resmi dan tampil sebagai Billy, si pelayan, sebagai pendukung H.A. Sainsbury dan William Gillette dalam berbagai produksi Sherlock Holmes waktu itu. Di akhir pertunjukan ini, Charlie memulai karir sebagai komedian di vaudeville yang akhirnya membawa dia ke Amerika Serikat pada tahun 1910 Wak, sebagai pemain utama bersama Fred Karno Company. Dia langsung menjadi terkenal di kalangan penonton Amerika waktu itu Wak, terutama lewat karakterisasinya dalam sebuah sketsa berjudul A Night in an English Music Hall ketika rombongan Fred Karno kembali ke Amerika Serikat pada musim gugur tahun 1912 untuk tur ulang ya kan. Chaplin ditawari kontrak pembuatan film. Dia akhirnya setuju untuk tampil di depan kamera saat berakhirnya komitmennya di dunia vaudeville pada bulan November 1913. Dan masuknya dia ke dunia perfilman terjadi bulan itu ketika dia bergabung dengan Max Sennett dan direkrut oleh Keystone Studio untuk bekerja di industri film Amerika Serikat pada tahun 1914 Wak. Dengan gaji awalnya adalah $150 per pekan. Nah, di Keystone Studio Chaplin sempat membintangi 35 film dalam setahun. Wah, banyak kali nih. Kalah Reza lagi nih. Bukan Reza Radian, Reza lagi ya. Reza lagi. Iya pula.
Di sana Chaplin mengadopsi persona layarnya yang paling terkenal dalam film The Tramp 1915 yang akhirnya memperoleh pengakuan global, ya kan. Jadi semua kerja keras itu ada hasil, pasti itu. Apapun yang kita lakukan konsisten dan kerja keras pasti ada hasil, ya. Chaplin kemudian memproduksi filmnya sendiri, merilisnya melalui Essanay Film Manufacturing Company, dan di tahun berikutnya menandatangani kontrak dengan Mutual Film Corporation dengan jumlah yang jauh lebih besar untuk membuat 12 film komedi 2 role. Film-film tersebut termasuk The Floor Walker, The Fireman, The Vagabond, 1EM. 1EM itu sebuah produksi di mana ia menjadi satu-satunya karakter untuk seluruh 2 role kecuali masuknya seorang sopir taksi di adegan pembuka. Ya kan, kayak monolog, pemerannya cuman pokoknya dia sendiri gitu. Terus ada lagi The Count, The Pawn Shop, Behind the Screen, The Ring, Easy Street. Disebut sebagai produksi terhebatnya hingga saat itu tuh Easy Street tuh. The Cure. Banyak kali 35. Baca semua nih. Gak usah. The Immigrant, The Adventure. Nggak usah lah kita bacain semua. Tahu kalian pasti. Ya. Searching aja sendiri ya kan. Banyak kali filmnya, Wak, ya kan. Ini kalah Reza lagi. Kan Indonesia kan Reza lagi gitu. Nah, pada tahun 1918 ia menjadi salah satu tokoh paling terkenal di dunia, terkhusus di jagat hiburan ya, Wak, ya. Film dan seni peran utamanya. Kehidupannya menjadi pusat perhatian yang tidak lepas dari kontroversi, Wak. Bahkan 4 pernikahannya dengan para gadis muda hingga dugaan hubungannya dengan banyak wanita pun tak bisa dihindari untuk menjadi sorotan publik. Semakin tinggi pohon itu, angin makin kencang. Semakin tinggi, segini berarti. Angin makin kencang. Kalau tinggi kali nggak kelihatan anginnya. Oke, Pak. Charlie Chaplin telah 4 kali menikahi gadis yang masih sangat muda, Pak. Bahkan tergolong di bawah umur pada masa itu, ya. Nah, istri pertama Chaplin adalah Mildred Harris, yang adalah seorang aktris yang ketika bertemu Chaplin ia masih berusia 16 tahun. Oh, Pak. SMA lah ya. Kelas 3 SMA ya. Kelas 2 ya. Ranum-ranumnya lah ya, Pak. Oh ya itulah, duit. Ya lanjut ya. Walau akhirnya menikah, tapi pernikahan mereka tak berlangsung lama, Wak. Hanya bertahan 2 tahun aja, 1918 dan 1920. Dari pernikahannya yang singkat itu, ia memperoleh seorang anak walau hanya berumur 3 hari, Wak. Norman Spencer Chaplin namanya. Dan kemudian harus pergi selamanya meninggalkan kedua orang tuanya. Meninggal, Pak. Meninggal. Anak pertama meninggal, coba bayangin. Kayak mana rasanya itu hati ya. Anak pertama itu ya. Pernikahan tersebut kemudian berakhir pada 19 November 1920 dengan Chaplin memberikan uang sejumlah $100.000. Itu tahun 2018 $1.250.000 itu banyaknya itu duit. Dan sebagai berapa kalau sekarang, Pak? Tunggalan diri. Pening aku ya. Dan sebagian propertinya kepada Harris ya. Sungguh pernikahan yang sangat dramatis ya kan. 2 tahun cuma. Peristiwa kehilangan anak ditambah dengan pengalaman masa kecilnya mempengaruhi film karya Chaplin selanjutnya, Pak. Film tersebut berjudul The Kid yang dimulai pada 30 Juli 1919 dengan Silas Hathaway sebagai bayi dan Jackie Coogan sebagai anak yang sudah tumbuh dan berusia 5 tahun sebagai lawan main Chaplin di sepanjang film. Jadi difilmkan itu. Kejadian itu filmkan. Nah, pernikahan keduanya nih, Wak, ya, bersama Lilita Louise McMurray atau lebih dikenal dengan Lita Grey yang juga dinikahi Chaplin ketika usianya belum genap 16 tahun. Dapat lagi. Ranum lagi. Duit, Wak. Apa yang nggak bisa, ya kan? Nah, saat dinikahinya, Lita sedang berperan dalam film Chaplin yang berjudul Gold Rush. Chinlock jadinya ceritanya nih. Chinlock ya. Pernikahan kedua ini juga nggak bertahan lama, Pak. Hanya 3 tahun. Tadi 2 tahun, yang 3 tahun ya. Ibaratnya ada kemajuan. Dia berhasil bertahan lagi 1 tahun gitu, 3 tahun. Nambah lagi setahun. Itu tahun 24 sama 27 doang. Dan kemudian berakhir pahit di pengadilan. Nah, dari pernikahan ini Chaplin dikaruniai 2 orang anak, yaitu Charles Chaplin Jr. dan Sidney Earl Chaplin. Nah, pernikahan tersebut tidak bahagia dan Chaplin menjalani lebih banyak waktu di studio untuk menghindari bertemu dengan istrinya. Kayak mana itu? Macam Wak Ipul ya. Jangan lah. Banyak di studio. Jangan lah. Pada akhir bulan November 1926, Gray membawa anak-anaknya dan pergi ke rumah keluarganya. Gak lama setelah kepergian Gray, gugatan perceraian terhadap Chaplin dilayangkan pada tanggal 10 Januari 1927. Karena Chaplin ingin segera mengakhiri kasus tersebut tanpa skandal, ya kan, Wak, maka pengacara Chaplin sepakat untuk membayar denda sebesar $600.000. Itu tahun 2018 aku hitung $7.500.000 itu banyaknya itu. Coba rupiah kan udah. Itu 10.000 aja ya. Apa itu, Pak?
7 miliar lah ya. Bisa beli cendol, Pak. Baik. Berenang, Pak. Kata bininya nggak usah pun ada lagi hidupnya aku. 7 miliar uangnya ya. Kan? Nah, ada tambahan dana lagi, Wak, $100.000 untuk tiap anak kepada Gray yang menjadi denda dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah pengadilan Amerika Serikat pada masa itu. Itu denda terbanyak pernikahan itu. Nggak sanggup orang ya kan. Orang maharnya 7 miliar ya. Ini cerainya 7 miliar. Iya, Kayak mana mahar itu ya? iya pula sih. Iya kan? Iya. Orang baru mahar 1 miliar aja pamer. Ini cerai 7 miliar. Ini cerai dia 7 miliar. Maaf, cuman ini. Tuh, Chaplin besar ya. Memang hebat dia. Hebat ini. Oke, Wak. Kita lanjut ke bahas pernikahan ketiga. Masih ada, Pak? Masih kan 4. Oh iya pula. 4 ya kan? Nah, di pernikahan ketiganya bersama Paulette Goddard, ia adalah aktris yang tampil dalam film The Modern Times dan di The Great Dictator. Cinlok lagi ya kan? Nah, meskipun pada akhirnya juga bercerai, Wak, tapi informasi dari berbagai laporan mereka bercerai secara baik-baik. Nah, ada cerai baik-baik, Pak. ya tetap aja keluar 10 miliar ya. Itu yang gak baik-baik aja 7 miliar. Kayak mana yang baik-baik? Udahlah ya. 10 miliar. Nah, kan gitu logikanya ya. Mana ada ya, semua baik-baik saja. Kalau baik-baik ngapain cerai? Ngapain cerai? Ya pula kan. Iya sih. Dan akhirnya pernikahan terakhirnya bersama Una O'Neill yang dinikahinya pada bulan Juni 1943. Itu pernikahan keempatnya. Dia akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya, Wak. Dan tampaknya mereka berdua telah menemukan belahan jiwa mereka. Meskipun faktanya Ona baru berusia 18 tahun, Wak. Kembang lagi. Iya. Dan Charlie berusia 53, Wak. Oh, Ma. Dan dari pernikahannya bersama Ona ini, Chaplin dikaruniai 8 orang anak yang tinggal bersama hingga tutup usia. 8 anaknya. Bahagia mereka, anak aja lah. Bahagia dia ya kan. Mana lagi? Balik lagi nih ke karir filmnya ya, Pak ya. Ketika kontraknya dengan Mutual berakhir pada tahun 1917, Chaplin memutuskan untuk menjadi produser independen karena menginginkan lebih banyak kebebasan dan waktu luang dalam membuat filmnya, Wak, ya kan. Untuk itu, ia menyibukkan diri dengan pembangunan studionya sendiri. Pabrik ini terletak di jantung kawasan perumahan Hollywood di La Brea Avenue. Awal tahun 1918, Chaplin menandatangani perjanjian dengan First National Exhibitor Circuit, sebuah organisasi baru yang dibentuk khusus untuk mengeksploitasi gambar-gambarnya. Film pertamanya berdasarkan perjanjian baru ini adalah A Dog's Life. Setelah produksi ini, ia mengalihkan perhatiannya ke tur nasional atas nama upaya perang. Nah, setelah itu ia membuat film yang digunakan pemerintah AS untuk mempopulerkan gerakan Liberty Loan, The Bone judulnya. Cari kalian. Usaha komersial berikutnya adalah produksi komedi yang membahas perang Soldier's Arm judulnya. Dirilis pada tahun 1918 pada waktu yang tepat. Nah, terbukti menjadi gebrakan yang menggembirakan di box office dan sangat meningkatkan popularitas Chaplin. Udah terkenal, makin terkenal, Wak. Jadi nggak nanjak sekali, nanjak lagi gitu. Dia melanjutkan Soldier's Arms dengan Sunny Side. Ada juga The Pleasure. Keduanya dirilis pada tahun 1919. Jadi setahun bikin film 2 ya. Rumah produksi sendiri. Kalah Sarukan ya, Pak. Wah, Sarukan mungkin satu tahun ya. Reza lagi. Nggak bikin film, main film. Tapi kan dia lagi. Oh iya juga sih. Nah, pada bulan April tahun itu, Chaplin bergabung dengan Mary Pickford, Douglas Fairbanks, dan W. Griffith untuk mendirikan United Artists Corporation, biasa disingkat dengan inisial UA, ya kan? Yang merupakan sebuah perusahaan rumah produksi film asal Amerika Serikat. Nah, B.B. Hampton dalam History of the Movie-nya mengatakan beberapa film karya Chaplin diantaranya nih aku sebutkan ya. The Kid tahun 1921, A Woman of Paris tahun 1923, The Gold Rush tahun 1925, The Circus 1928, City Lights 1931, Modern Times 1936. Apal, Pak? Aku tahu ini baru seberapa ini. Oh iya pula. The Great Dictator 1940, Monsieur Verdog 1947, Limelight 1952, King in New York 1957, dan banyak lagi list di bawah. Nanti kalau aku sebut habis video ini nyebut film dia aja nih ya. Dan akhirnya pada tahun 1966 ia memproduksi film terakhirnya berjudul A Countess from Hong Kong untuk Universal Pictures. Tahulah kita pasti ya. Satu-satunya film berwarna yang dibintangi Sophia Loren dan Marlon Brando. Tahu kalian pernah dengar pasti namanya? Kenal itu. Tenar lah, Sophia Loren kok. Marlon Brando, siapa yang nggak kenal? Ya mungkin kalau Gen Z enggak lah, tapi aku kenal. Emang Mbak Ipul Gen Z? Enggak.
Chaplin muncul sebentar sebagai pramugara kapal dalam film itu. Putra Chaplin, Sidney, sekali lagi memiliki peran penting dan 3 putri memiliki peran kecil dalam film tersebut. Jadi anak-anaknya dibawa main juga ya. Nah, film ini tidak sukses di box office, Pak. Tetapi Petula Clark memiliki 1 atau 2 rekaman hits dengan lagu-lagu dari musik soundtrack dan musiknya terus menjadi sangat populer. Filmnya nggak populer, musiknya yang laku. Ya. Ada ya dapatnya itu ya. Nah, sebagai seorang sineas, aktor dari produser film, Chaplin juga mempunyai talenta sebagai musisi berbakat ternyata, Wak. Meskipun belajar secara otodidak dia ya kan, dia memainkan berbagai alat musik, Wak, dengan keterampilan dan kemampuan yang sama. Main biola dia, main cello dia dengan tangan kiri lah gitu. Main biola tangan kiri, inilah jatuhnya ya kan. Biasa kan gini ya. Dia juga seorang komposer, Wak. Nih aku sebut nih ya beberapa lagu yang dia rilis ya. Untuk soundtrack loh, bukan untuk dinyanyikan di sini ya. Sing a Song, With Your Dear in Bombay, There's Always On Can't Forget. Kok gitu ya kan? Ulang ya. Sing a Song ya kan? With Your Dear in Bombay, There's Always On You Can't Forget ya kan? Smile, Eternally, dan You Are My Song. Agak terganggu hafalannya, Wak ya. Ganggu hafalannya. Aku kalau lagu kurang. Film tahu. Suka film. Nah, serta seluruh soundtrack untuk semua filmnya ya, itu dia sendiri yang buat. Maka tak heran pada 6 Juli 1925 Chaplin menjadi bintang film pertama yang tampil di sampul majalah Time. Dia yang tampil pertama di majalah Time. Bintang film pertama dia. Mana kuatnya sosok itu. Oke, kita masuk ke kontroversi ceritanya, Pak. Ada beberapa kontroversi dalam hidupnya nih. Kasih tahu ya. Sebagai seorang pesohor, Charlie Chaplin tak luput dari kontroversi, Wak. Ya, selain kontroversi terkait drama pernikahannya dan skandal dengan beberapa gadis yang jauh lebih muda tuh. Tadi itu baru nikah ya, main luar janda lah pasti kan. Ada lagi. Pastilah ya. Kok jadi waktu-waktu. Oh, kira peran bisu tadi. Selain kontroversi terkait drama pernikahannya dan skandal dengan beberapa gadis yang jauh lebih muda lainnya, ada kontroversi yang lebih besar lagi nih, Wak. Apa itu? Nah, itu dimulai pada dasawarsa 1940-an yang diikuti dengan popularitasnya yang mulai menurun dikarenakan Chaplin dianggap terkait dengan komunis. Dianggap kiri dia. Walau sebenarnya dia bukanlah bagian dari mereka, Wak. Tapi simpatinya dengan komunis yang akhirnya membuat FBI mulai melakukan investigasi terhadap dirinya, sehingga Chaplin terpaksa meninggalkan Amerika Serikat dan menetap di Swiss. Kabur dia. Karena itulah akhirnya dia tak lagi memerankan karakter Trump, Wak, dalam film-film berikutnya seperti dalam film Monsieur Verdot, Limelight, A King in New York, A Countess from Hong Kong. Itu dia nggak lagi berperan sebagai Trump. Chaplin menyangkal dirinya sebagai seorang komunis dan bahkan sebagai gantinya Chaplin menyebut dirinya sendiri sebagai seorang juru damai. Antara komunis dan liberal tadi itu dia juru damainya ya. Namun Chaplin merasa bahwa upaya pemerintah untuk menekan ideologi tersebut merupakan pelanggaran kebebasan sipil yang tidak dapat diterima. Dia bukan bagian kiri, tapi dia melihat kebijakan pemerintah itu pelanggaran sebenarnya. Hak orang mau menentukan kemana ideologinya. Ya enggak? Charlie Chaplin adalah salah satu komedian langka yang tidak hanya membiayai dan memproduksi semua filmnya, kecuali A Countess from Hong Kong ya, tetapi juga menjadi penulis, aktor, sutradara, komposer soundtrack untuk film-film tersebut. Ya kan? Semua disikat, lirisasi masuk. Iyalah, semua duit itu berputar ke situ. Nah, karena dia adalah seorang perfeksionis, film-filmnya memiliki karakteristik lelucon kasar yang dikombinasikan dengan patos dan dicirikan sebagai perjuangan Trump melawan kesulitan. Sebenarnya keresahan hidup film itu yang dia perankan itu hidupnya sebenarnya. Sulit hidupnya dari kecil loh. Diperankannya terbawa peran itu. Ya. Sejumlah filmnya mengandung tema-tema sosial politik, Wak, serta unsur autobiografi. Chaplin menerima penghargaan kehormatan dari Academy Awards pada tahun 1972 atas pengaruhnya yang tak terhingga dalam menjadikan film sebagai bentuk seni abad ini. Hingga kini, ia masih menjadi sosok yang terpandang dalam bidang perfilman, Wak. Dan film-filmnya seperti The Gold Rush, City Light, Modern Time, dan The Great Dictator berulang kali masuk ke dalam daftar film terbaik sepanjang masa. Charlie Chaplin juga seorang penulis, Wak. Setidaknya 4 buku telah dia rampungkan. Di antaranya My Trip Abroad, A Comedian See the World, My Autobiography, dan My Life in Picture. Tuh buku yang dia keluarkan. Pada Oktober 1977 kesehatan Chaplin menurun dan dia mulai membutuhkan perawatan konstan, Wak. Dan akhirnya pada awal pagi 25 Desember 1977 Chaplin wafat di rumahnya setelah terserang stroke saat dia tidur berusia 88 tahun ya, Wak. Nah, pada 27 Desember Chaplin dimakamkan di pemakaman Corsair sur Vevey yang diadakan secara pribadi dan kecil-kecilan dalam upacara Anglikan.
Oke, sesuai permintaan dia itu, ya kan? Ada lagi nih fakta lainnya nih. Charlie Chaplin meninggalkan 8 anak ya dari pernikahan terakhirnya dengan Ona O'Neill dan 2 orang anak dari pernikahan singkatnya dengan Lita Grey, ya kan? Dan ia pun meninggalkan lebih dari 100 juta untuk istri yang ditinggalkan nyawa. 100 juta harta warisannya. Itu dolar apa? Dolar. Aduh. Ya pula kali 15.000. Kayak mana hitungnya itu? pakai kalkulator lah, Pak. Iya pula. Cuman peran bisu loh. Cuman Bisu, peran bisu loh. Kayak mana kalau ngomong ya kan ya? 200 juta, Pak. 200 juta kalau ngomong. Ya kan? Itu tanpa warna loh. Kayak mana kalau ada warna ya? 300 juta, Pak. Juta ya kan? Warisannya, Wak, warisannya. Itu duit aja, belum lagi aset-aset lainnya. Itu duit cashnya aja 100 juta dolar, Wak. Untuk istri-istrinya dibagi-bagiin ke anak-anaknya itu. Belum aset-aset lainnya. Pada 1 Maret 1978, peti Chaplin dibongkar dan dicuri dari makamnya oleh 2 imigran pengangguran, Roman Wardas dan dari Polandia dan Gacho Ganev dari Bulgaria. Mayatnya aja dicuri orang, Pak. Coba, mayatnya aja berharga. Jenazahnya dijadikan sandera dalam rangka meminta tebusan uang dari Ona Chaplin. Keduanya ditangkap polisi pada tanggal 17 Mei dan peti Chaplin ditemukan dikubur di sebuah lahan di dekat desa Noville. Jenazahnya diseratkan lagi ke pemakaman Corsier dengan penambahan beton, Pak. Dibeton tuh jenazah Biar gak dicuri lagi. biar nggak dicuri lagi. Aduh, segitunya mayatnya aja aset. Berarti terkenal kali nih orangnya. Terkenal kali, Wak. Terkenal kali. Masa iya sih kita pernah lihat almarhum Jojon, kita pernah lihat Septian Dwi Cahyo dengan pantomimnya. Mereka niru siapa? Uhuy. Komen. Belum lagi Hitler dengan kumisnya. Mereka niru siapa? Chaplin. Pada salah satu ucapan bela sungkawa dari industri film, sutradara René Clair menyatakan ia adalah sebuah monumen perfilman dari seluruh negara di seluruh masa. Dia adalah hadiah paling indah dari perfilman yang dibuat kepada kami. Dan aktor Bob Hope mengatakan kami beruntung bisa hidup pada masanya. Merinding aku nyeritain dia. Orang miskin loh dia. Orang susah ya, naik derajatnya. Ya, Pak. Luar biasa kan, Pak? Seorang seniman multitalenta yang satu ini ya kan, Pak? Dah. Oke. Ikan sepat, ikan nila. Kalau sempat main-main lah. Oi, Pak.